Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan ayat 51. Iman yang teguh. Pada waktu itu, Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan Daniel bab 7 ayat 9-14, kita diberikan gambaran tentang tahta dan penghakiman terakhir. Daniel melihat tahta yang dipenuhi keagungan dan kuasa Allah, dikelilingi oleh ribuan malaikat. Kemudian ia melihat Anak Manusia datang dengan awan-awan surga, yang merupakan Yesus Kristus sebagai penebus dan hakim terakhir. Tuhan Yesus diberikan kuasa dan kerajaan yang abadi oleh Allah Bapa, dan semua bangsa akan menyembahnya. Renungan ini mengajak kita untuk memikirkan kebesaran Allah dan hidup dengan kesadaran akan kehadirannya yang abadi. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan ayat 51 mengajak kita untuk memiliki iman yang kokoh dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang hidup dan aktif dalam kehidupan kita. Melalui iman dan persekutuan dengan Tuhan Yesus, kita mengalami kehadiran dan intervensi Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Marilah kita mengambil inspirasi dari Natanael yang awalnya ragu, tetapi dengan cepat percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Anak Allah. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam dan membiarkannya mengubah hidup kita. Marilah kita hidup dalam iman yang teguh, mengikutinya dengan setia, dan mengalami keajaiban-keajaiban kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami untuk mengenal-Mu dengan lebih dalam dan mengikuti-Mu dengan setia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.